Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Amin. Ad-da'watu sirran ila an qala. Halaman 36. Ya. Wa minas sabiqina Sa'id bin Zaid al-Adawi al-Qurashi itu ya. Wa zawjuhu Fatimah bintu al-Khattab ukhtu Umar radhiyallahu taala anhum. Oke, silahkan. Siapa yang membaca? Nurul. Mana Nurul? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa minas sabiqina, dan termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam, ya, ialah Sa'id ibnu Zaidin al-Adawi al-Qurashi. Sa'id putranya Zaid al-Adawi dari suku atau marga Adawi al-Qurashi, ya, berkebangsaan Quraisy, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga termasuk salah satu orang yang mubasysyirina bil jannah, ya. Kalau saya tidak salah dalam beberapa nas, orang-orang yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka sudah pasti masuk surga, ada jaminan kepada mereka masuk surga. Salah satunya adalah yang sedang kita baca saat ini, manaqibnya atau figurnya, yaitu Sa'id bin Zaid al-Adawi, ya. Jadi beliau ini salah satu, kalau saya tidak salah, orang-orang yang masuk Islam sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bermarkas di Darul Arqam, ya. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwahnya itu, ya, sembunyi-sembunyi, kurang lebih seperti itu. Belum tersistematis, ya, belum termanage dengan baik. Nanti di kemudian hari ada satu tempat, ada satu markas, ya, yang kemudian ditempati sebagai basis dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat itu atau rumah itu adalah rumah Darul Arqam, ya, yang terkenal dalam sejarahnya. Nah, si sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sa'id bin Zaid di sini, dia salah satu yang lebih awal masuk Islam sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berbasis atau bermarkas di rumah Darul Arqam itu. Oke. Jadi beliau ini adalah sepupu daripada Baginda Umar, ya. Sepupu daripada Baginda Umar sekaligus ipar daripada Baginda Umar, ya. Baginda Umar itu, ya, punya saudari perempuan yang bernama Fatimah. Bagus, Fatimah bintil Khattab. Nah, Fatimah bintil Khattab ini suaminya siapa? Ini dia, Sa'id bin Zaid, suaminya. Nah, Zaid bin Sa'id punya saudari perempuan yang bernama Atikah. Atikah ini adalah istri daripada Baginda Umar. Jadi silang, ya, silang kurang lebih seperti itu. Baginda Umar mempersunting saudarinya, dan beliau Sa'id bin Zaid mempersunting saudari Baginda Umar. Nah, di kemudian hari ini sering sekali dibahas di dalam sejarah. Di kemudian hari Sa'id bin Zaid ini yang kemudian menjadi asbab Islamnya Baginda Umar. Nah, nanti itu kita cerita, ya. Yang jelasnya Islamnya Baginda Umar belum nanti di belakang itu. Yang jelasnya dia salah satu faktor, ya, yang kemudian menyebabkan Baginda Umar masuk Islam. Kalau saya tidak salah dalam sejarahnya itu ringkas saja karena tak kalah disebut di sini beliau, jadi tidak afdol kalau tidak disebutkan kaitannya dengan Baginda Umar.
Yang jelasnya pada saat itu Baginda Umar adalah salah seorang yang sangat benci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di awal-awal ya, sampai-sampai beliau itu punya hasrat untuk membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai pada puncaknya di suatu hari kemarahannya mungkin sudah tidak bisa terbendung, dia hunus pedangnya kemudian menuju ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan kemudian dia berpapasan ya dengan salah seorang sahabat yang keheranan melihat beliau yang seakan-akan marah, penuh emosi, menghunus pedangnya itu. Jadi tanyalah oleh sahabat tersebut, mau kemana Umar? Kata Baginda Umar pada saat itu, aku akan membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia yang menjadi penyebab orang-orang kita banyak yang murtad, artinya masuk ke dalam ajaran baru atau ajaran Islam. Nah, itu jawaban daripada Baginda Umar. Nah, mendengar perkataan atau kegigihan beliau, sahabat ini kemudian mengatakan, boro-boro mau bunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mau membunuh beliau yang telah membuat orang-orang lain itu masuk Islam atau murtad dari agama nenek moyang. Oh, keluargamu sendiri, saudaramu sendiri, saudarimu sendiri, isi rumahmu sendiri itu telah dulu masuk Islam. Urus saja keluargamu dulu, jangan dulu urus orang lain. Nah, itu kata sahabat tersebut. Akhirnya dia pun bergegas pulang, ya, menemui putri saudarinya Fatimah itu. Jadi dia pulang ke rumahnya. Ya, dari balik atau di dalam rumah tersebut sudah terdengar oleh Fatimah bersama suaminya akan langkah yang tidak menggembirakan daripada Baginda Umar yang sedang menuju ke rumahnya pada saat itu. Kebetulan beliau sedang belajar Al-Quran ya. Sa'id bin Zaid di sini bersama istrinya belajar Al-Quran dari salah seorang sahabat yang bernama Al-Khabbab bin Arat pada saat itu di rumah Sa'id bin Zaid. Nah, mendengar Baginda Umar datang dengan langkah yang tidak nyaman, tidak enak, sambil bergemuruh suara seakan-akan benci, kurang lebih seperti itu, gedor pintu, diketuk pintu, dia pun ketakutan pada saat itu Sa'id bin Zaid, karena dia tahu dia sembunyikan keislamannya, tidak dikasih tahu sama iparnya. Begitu juga saudarinya, dia sembunyikan keislamannya, dia tidak kasih tahu sama kakaknya Baginda Umar. Nah, ini dalam hati mereka pada saat itu, ini celaka, nggak tahu lagi ini tidak ada di jalan ini. Ya, akhirnya dibukalah pintu tersebut. Kemudian Baginda Umar menanyakan pada saat itu, apa yang kalian sedang baca tadi? Dia dari balik kejauhan itu dia sudah dengar, Baginda Umar sudah dengar bahwa ini di dalam rumah seakan-akan ada sesuatu yang dibaca itu. Dia tidak tahu Baginda Umar pada saat itu. Akhirnya dia mengatakan, apa yang kalian baca tadi? Kata Fatimah pada saat itu, saudarinya, tidak ada. Tapi karena dipaksa kurang lebih seperti itu. Bahkan dalam riwayatnya itu sampai-sampai Baginda Umar saking marahnya mengetahui bahwa saudarinya dan juga iparnya masuk Islam itu sampai diinjak-injak itu Sa'id bin Zaid, diinjak, kemudian dilerai oleh saudarinya Fatimah. Pada saat dia lerai kemudian dia tampar saudarinya sendiri. Begitu ditampar ya berdarah mukanya. Maka pada saat itu kemudian dia pun marah, yang namanya juga orangnya kalau diperlakukan seperti itu ya kan muncul juga semacam izzatun nafsi, harga diri, kurang lebih seperti itu. Akhirnya kata Sayyidatina Fatimah pada saat itu ketika dia ditampar oleh kakaknya sendiri, dia mengatakan, kamu ini saya akan berikan apa yang saya baca, tetapi dengan catatan ya, kamu harus mandi dulu. Dalam satu riwayat lain mengatakan dengan catatan kamu harus berwudu dulu, karena ajaran kami la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh ada yang menyentuh apa yang kami baca ini, ayat suci Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia orangnya suci. Riwayat lain mengatakan dia mandi pada saat itu, riwayat lain mengatakan dia berwudu. Kemudian dia serahkan kepada Baginda Umar. Jadi kenapa Baginda Umar tidak teruskan itu penganiayaannya? Karena luluh juga hatinya melihat saudarinya yang namanya juga ikatan darah ya. Kalau saudari kita, adik perempuan kita itu kalau dalam keadaan sudah terhinakan itu mau tidak mau juga harus
pasti luluh juga hati seorang kakak atau seorang saudara melihat adiknya seperti itu, karena ngotot juga. Tidak boleh, kamu tidak boleh menyentuhnya kecuali begini-begini. Akhirnya oke, dia mau mandi, kemudian pada saat itu diserahkanlah apa yang sedang mereka pelajari pada saat itu, dan ternyata yang mereka pelajari adalah surah Toha dalam satu riwayat. Nah, ada juga yang mengatakan bukan surah Toha. Akhirnya bacakanlah, serahkan kepada Baginda Umar. Baca Baginda Umar pada saat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Panjang itu ayatnya sampai kepada innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Pada saat baca itu oleh Baginda Umar sampai habis, tiba-tiba gemetar dia pada saat itu, luluh lantah hatinya, menangis dia sambil mengatakan, dulluni ala Muhammad, tunjukkan kepada di mana itu Muhammad. Tergugah hatinya setelah membaca ayat suci Al-Quran, sangat rindu kepada Rasulullah, sangat ingin memeluk agama Islam. Nah, mendengar ucapan atau pengakuan Baginda Umar pada saat itu, akhirnya Khabbab bin Arad pun keluar dari persembunyiannya. Tadi ini yang gurunya ini yang mengajarkan Sa'id bin Zaid bersama istrinya itu, ketika Baginda Umar mengedor pintu, dia lari ketakutan, sembunyi ini gurunya ini di balik pintu. Begitu dia dengar Baginda Umar sudah tobat, dia kurang lebih seperti itu, akhirnya dia pun keluar. Nah, Khabbab bin Arad lah ini yang menyampaikan kepada Baginda Umar berita gembira bahwa dia sering mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa setiap saat. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam munajatnya, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakanlah, tegakkanlah, perkasakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang bernama Umar. Satu yang dimaksud adalah Amr bin Hisham. Siapa dia? Abu Jahal. Yang satunya adalah Umar bin Khattab. Jadi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya, ya Allah, tolong muliakan, tegakkan, perkasakan agama Islam ini dengan salah satu daripada dua orang ini. Terserah siapa yang kamu mau masukkan mereka ke dalam Islam. Mau kau masukkan Abu Jahal ke dalam Islam kah, atau kau mau masukkan Umar bin Khattab ke dalam Islam? Kata Khabbab bin Arad pada saat itu, aku berharap engkaulah salah satu dari dua Umar itu yang dikabulkan atau diijabahkan doanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata betul. Jadi yang masuk Islam itu adalah Baginda Umar. Abu Jahal yang tidak masuk Islam. Nah, ini salah satu sejarah ringkas daripada Sa'id bin Zaid yang merupakan salah satu penyebab masuk Islamnya salah seorang pembela kebenaran, pembela agama Islam di awal-awal yang sangat lantang. Siapa dia? Adalah Baginda Umar Al-Faruq. Kenapa digelar Al-Faruq? Karena dia yang memisah antara yang hak dan yang batil. Kenapa disebut adalah Al-Faruq? Karena dia, Faruq artinya pemisah, karena dia yang memunculkan dakwah itu kemudian menjadi terang-terangan. Dulunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sembunyi-sembunyi, begitu Baginda Umar masuk Islam, dia yang mendakwahkan agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan, dan berlanjut sampailah kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, ini sedikit daripada Sa'id bin Zaid Al-Adawi Al-Qurashi, salah satu kata musannif di sini orang-orang terdahulu yang masuk Islam. Oke, dia salah satu keistimewaannya itu dijabah doanya Sa'id bin Zaid ini. Nah, dalam beberapa riwayat ya. Ya, terus ya, wa zaujuhu, dan juga istrinya yang bernama Fatimah. Nah, di sini dia Fatimah bintul Khattab. Fatimah putrinya Umar bin putrinya Khattab, artinya saudari daripada Baginda Umar, masuk Islam di awal-awal. Oke. Ya.
Siapa dia? Ukhtu Umar. Dia adalah saudarinya baginda Umar radhiyallahu taala anhu, Fatimah ini. Enggak panjang, enggak ada penjelasan lebih jauh ya. Oke, selanjutnya adalah wa Ummul Fadl, yaitu Ummul Fadl itu juga salah satu yang awal-awal masuk Islam. Namanya adalah Lubabah bintul Haris Al-Hilaliyah. Dia adalah Lubabah, namanya putrinya Haris Al-Hilaliyah, zauju Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia adalah istri daripada Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Lubabah ini atau Ummu Fadl ini adalah tantenya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunda dari seorang sahabat kibar, sahabat yang luar biasa, sahabat besar. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Nanti kalian belajar masalah hadis, nanti kalian akan temukan itu nama-nama sahabat-sahabat besar semua. Nah, siapa ibundanya? Ibundanya adalah Ummul Fadl ini. Ini juga awal-awal yang masuk Islam. Ya, jadi zaujul Abbas, istri daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Oke, tidak ada penjelasan di sini lebih jauh tentang beliau. Jadi beliau termasuk pemberani sekali, wanita pemberani. Siapa dia? Ummul Fadl ini. Dalam sejarah itu ketika usai terjadi perang Badar, ya, sampai informasi ke Makkah pada saat itu bahwa pasukannya Abu Sufyan itu dikalahkan oleh pasukannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang menunggu pada saat itu informasi di Makkah, ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah waktu perang Badar, ya. Orang-orang menunggu pada saat itu. Nah, salah satunya adalah Ummul Fadl. Ummul Fadl, suaminya Abbas, tidak ikut membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang tersebut, tetapi dia mengutus orang untuk menggantikan dia. Jadi rata-rata sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal itu yang tidak ikut perang Badar itu biasanya dia suruh orang lain, entah budaknya, entah siapalah wakilnya yang menggantikannya. Nah, Abbas pada saat itu ada orang yang utus untuk menggantikan beliau, membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sedikit aninya, ya, gambarannya. Nah, setelah Abu Sufyan pulang, nah, informasi kami bahwa pasukan mereka kalah, ya, kepada Abu Lahab pada saat itu dan tokoh-tokoh Quraisy. Kebetulan pada saat itu ada Ummu Fadl bersama budaknya yang bernama Abu Rafiq. Abu Rafiq kalau saya tidak salah, riwayat lain mengatakan budaknya Rasulullah. Ya, jadi ketika dia informasikan, Abu Sufyan informasikan bahwa mereka kalah di perang Badar, dan Abu Sufyan menginformasikan juga bahwa ada peristiwa aneh yang terjadi pada perang Badar, yaitu pasukan berpakaian putih menunggangi kuda belang. Nah, siapa mereka? Nah, jadi siapa? Para malaikat yang membantu pasukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pakaian putih semua, menunggangi kuda atau kendaraan yang belang, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang diceritakan oleh Abu Sufyan, mengerikan sekali. Kami melihat orang-orang yang kami tidak kenal pada saat itu, yaitu pakaiannya putih-putih semua, kemudian mereka menunggangi kendaraan yang aneh, kurang lebihlah seperti itu. Nah, mendengar informasi daripada Abu Sufyan itu, tiba-tiba Abu Rafiq mengatakan, dalikal malaikah, itu adalah para malaikat. Spontan dia tiba-tiba mengatakan seperti itu di tengah orang-orang kafir Quraisy. Ini kafir Quraisy semua ini, orang kafir semua ini. Tiba-tiba dia mengatakan seperti itu. Oh, mendengar itu, ya, langsung Abu Lahab memukul kepalanya, langsung dipukul si Abu Rafiq tersebut. Akhirnya berdarah kepalanya. Kan dia tahu berarti kayaknya mendukung Rasulullah ini, karena dia yang mengatakan bahwa itu adalah para malaikat. Nah, akhirnya dipukul ini budak. Nah, begitu dipukul berdarah, nah, yang namanya budaknya, ya, bangkit semangatnya. Siapa? Ummu Fadl ini, dia lihat diperlakukan seperti itu budaknya. Dia mengatakan, kamu ini pengecut, hanya berani ketika tuannya tidak ada. Pada saat itu Abbas tidak ada di tempat. Kamu ini pengecut, katanya kepada Abu Lahab.
memukul seorang budak ketika tuannya tidak ada pada saat itu. Akhirnya nak ambil sebatang tongkat pada saat itu Ummu Fadl, kemudian nak pukulkan ke kepala Abu Lahab. Akhirnya berdarah, tidak bisa melawan pada saat itu. Nah, dalam sejarahnya hanya selang 7 hari setelah dia dipukul oleh Ummu Fadl, Abu Lahab meninggal dunia. Nah, itu salah satu kehebatan daripada Ummu Fadl. Jadi kalau masalah agama anak-anak itu sekalian, kita tidak boleh tinggal diam walaupun perempuan. Jadi harus bereaksi, minimal ada kebencian yang kalian tanamkan di dalam hati terhadap kemaksiatan yang berlaku pada saat itu. Tapi kalau kalian mampu untuk merubahnya silahkan, tetapi kalau tidak, cukup doakan agar supaya orang itu diberikan hidayah dan kemaksiatan itu hilang. Umur Fadl enggak, orangnya berani, dia tidak mau macam-macam, dia langsung ambil, dan Abu Lahab tidak bisa melawan pada saat itu, dipukulkan tongkat itu di kepalanya, berdarah. Nah, kemudian setelah itu dia terkena dari pukulan tongkat itu semacam infeksi infeksi kurang lebih seperti itu, kemudian menyebabkan ke seluruh tubuhnya itu penyakit itu, sampai semacam kusta, sampai membusuk itu, jatuh itu dagingnya, dan anaknya bahkan itu tidak berani untuk menyentuh dia. Bahkan saking tragisnya kematian Abu Lahab itu, anak-anaknya tidak ada yang mau jampangi. Bahkan dalam riwayatnya itu ketika dia mau dimandikan, itu tidak mau nasentuh itu oleh anak-anak, jadi menjauh pakai kayu dan lain sebagainya, takut menular itu penyakit. Itu ganjaran kepada orang yang menindas atau menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mati dalam keadaan yang menggenaskan. Nasiram dari jauh dipakai air, nak bolak-balik nasiram busuk sekali. Bahkan dalam riwayatnya itu lama itu kuburannya. Makanya kalian kalau ke Makkah nanti naik haji atau umrah, amin, kalau jalan-jalan coba-coba, tapi apakah disunahkan atau tidak Allah alam, yang jelasnya coba jalan-jalan ke kubur Abu Lahab, karena kuburannya itu kubur dia tidak dimakamkan di bumi. Kenapa? Karena itu tidak ada anak-anaknya berani untuk menyentuh dia. Jadi bagaimana caranya? Setelah dimandikan, disiram dari jauh, dibolak-balik pakai kayu seperti itu, kemudian dibuang batu ke situ, dikubur dengan batu, dibuang, dilempar, kubur tasawuf sampai penuh mungkin. Jadi permukaan tanah, diletakkan mayatnya di atas tanah, kemudian dibuang batu-batu sampai tertutup itu mayat. Nah, itu menurut catatan sejarah berbau sampai berabad-abad itu. Baunya itu busuk sekali. Itu salah satu ganjaran kepada orang yang menolak Islam, bahkan menindas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang menyebabkan Abu Lahab seperti itu? Para ulama sebagian mengatakan bahwa dia adalah Ummu Fadl yang sedang kita bicarakan di sini, salah seorang perempuan minas sabiqinal awwalina, orang-orang terdahulu yang masuk Islam, tante Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Terus selanjutnya siapa? Wa Ubaidah ibnul Haris, Ubaidah ibnul Haris ibnu Abdul Muttalib. Nah, ibnu Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Ammi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubaidah putranya Haris, putranya Abdul Muttalib. Putranya Abdul Muttalib, putranya Abdi Manaf, dan dia adalah ibnu ammi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti sepupunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sepupu satu kali Rasul dari ibnu ammi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sepupu satu kali, kurang lebih seperti itu. Haris bin Abdul Muttalib bersaudara dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah siapa? Bapaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepupu. Nah, itu Ubaidah. Nah, dalam sejarahnya juga itu termasuk orang-orang yang masuk Islam sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bermarkas di Darul Arqam itu. Nah, dia masuk Islam bersama termasuk orang yang hijrah bersama saudaranya yang bernama Tufail dan Husain.
dan dia mempunyai tempat mulia di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma masalahnya kasihan termasuk orang yang mati dalam perang Badar ini. Ubaidah bin Al-Haris pada saat perang Badar itu dia duel dengan siapa? Utbah bin Rabi'ah. Nah, kalau saya tidak salah, duel pada saat itu. Jadi sebelum terjadi pertempuran Badar itu ada beberapa orang yang duel. Ada Baginda Ali dari pihak orang Islam, ada Hamzah, dan ada Ubaidah bin Haris. 3 orang ini dulu maju. Orang kafir juga maju, tiga orang duel pada saat itu. Nah, dia kebetulan yang paling tua pada saat itu, usianya sudah tua, sementara Hamzah Baginda Ali masih muda. Jadi wajar kalau Hamzah Baginda Ali itu hanya beberapa jurus saja nak kalah kami lawan, sementara dia kasihan setengah mati gitu. Nah, memang usianya sudah tua dan kakinya terpotong pada saat itu, terpotong kakinya oleh Utbah bin Rabi'ah kalau saya tidak salah. Akhirnya meninggal di perang Badar. Ini Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib. Oke, ya. Siapa lagi? Nah, wa Abu Salmah, dan juga Abu Salmah juga termasuk orang-orang terdahulu yang masuk Islam, bin Abdullah, ya, putranya Abdullah bin Abdul Asad, putranya Abdul Asad Al-Makhzumi Al-Qurashi, yang masih berbangsa Quraisy. Oke. Ya. Ya, putra dari tantenya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, putra dari tantenya, ya, tantenya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi di atas putra dari pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang putra daripada tantenya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya masih sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi dari pihak perempuannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Abdullah, ya, Abdullah itu punya saudari perempuan yang bernama Barrah. Kalau saya tidak salah sudah pernah sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Barrah bin Abdul Muttalib, perempuannya Barrah bin Abdul Muttalib ini punya anak laki-laki yang bernama Abu Salmah atau Abdullah bin Abdul Asad. Nah, ini salah satu yang masuk Islam juga di awal-awal bersama istrinya sekalian dan melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Beliau menghadiri perang Badar dan kemudian menjadi salah satu daripada saudara sesusuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada Bani Sa'ad. Ya, ada di Abu Salamah ini pernah juga disusukan pada Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah pernah disusukan di sana. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga disusukan di sana. Otomatis dia saudara sesusuan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu dia Abu Salamah. Terus ya, wa zawjuhu, dan juga istrinya juga, ya, masuk Islam juga bersama istrinya. Siapa? Ummu Salamah, yaitu Ummu Salamah, ya. Ya, beliau punya keistimewaan di mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tidak salah itu salah seorang yang dijadikan sebagai wakil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berperang pada saat itu pada perang Usyairah, Uswatu Usyairah. Nah, jadi siapa yang menggantikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Salamah pada saat itu. Pokoknya kalau nasuruh maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan beliau, berarti posisi kamu itu sangat mulia sekali di mata Rasulullah dan juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak orang yang kasih begitu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah beliau. Oke, terus siapa lagi? Wa Utsman bin Maz'un, dan Utsman bin Maz'un Al-Jumahi Al-Qurashi. Al-Jumahi Al-Qurashi, orang Quraisy juga ini, Utsman bin Maz'un. Jadi beliau mati, kalau saya tidak salah beliau meninggal setelah perang Badar. Dan orang pertama yang meninggal di Madinah dari kalangan muhajirin. Jadi orang-orang muhajirin waktu hijrah ke Madinah, ya, orang pertama yang meninggal orang muhajirin adalah
beliau. Ada semua itu istilahnya dalam sejarah, itu orang pertama yang meninggal seorang muhajirin, anak pertama yang dilahirkan sebagai orang muhajirin, dan seterusnya ada semua itu biasanya di dalam kitab-kitab sejarah. Nah, salah satunya adalah Utsman bin Maz'un. Ini orang pertama dari kalangan muhajirin yang meninggal ketika hijrah atau di Madinah. Oke. Siapa lagi? Wa akhwahu, dan juga kedua saudaranya. Jadi bukan cuma dia saja, langsung dua orang saudaranya, 3 bersaudara masuk Islam. Utsman bin Maz'un saudaranya, 2 saudaranya, yang pertama adalah Qudamah, kemudian Abdullah. Qudamah dan Abdullah saudara Utsman bin Maz'un juga masuk Islam. Oke. Ya, kemudian wal Arqam bin Abil Arqam. Nah, ini dia. Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi al-Qurashi. Nah, ini nih rumahnya yang kemudian dijadikan markas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal-awal risalah Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada mereka. Jadi rumahnya itu kalau saya tidak salah dekat Bukit Sofa. Kalau sekarang ya, ada Sofa Marwah di Bukit Sofa, itu daerah-daerah situ itu lokasi atau rumah daripada Arqam ibnu Abil Arqam. Oke. Terus ya, wa minas sabiqin al-awwalin, dan termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam ya, yaitu Khalid ibnu Sa'id bin As, yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah bin Abdi Syamsin al-Umawi al-Qurashi. Nah, jadi masih dari marga Quraisy semua. Oke, nah kalau ini ada kisahnya kayaknya. Terus ya, karena abuhu adalah bapaknya ini Khalid bin Sa'id, Sayyidu Quraisyin, itu penghulunya orang-orang Quraisy, tokoh besarnya orang-orang Quraisy. Ya, bapaknya Khalid bin Sa'id ini. Ya, siapa bapaknya? Hah? Tokoh Quraisy, siapa namanya? Hah? Tunggu dulu. Siapa namanya? Ini Nabila Musannif di sini, Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah bin Abdi Syamsin al-Umawi al-Qurashi, termasuk orang pertama yang masuk Islam, orang di awal-awal. Nah, karena abu adalah bapaknya ini, itu penghulunya orang-orang Quraisy, tokohnya siapa namanya? Siapa? Ya, Sa'id bin As. Itu kira tidak mau tahu. Ada di situ Khalid, putranya Sa'id bin As. Siapa dia? Masuk bapaknya sih Sa'id bin As. Sa'id bin As ini ya, jadi dia adalah tokohnya orang Quraisy pada saat itu. Artinya orang terpandang lah. Terus ya, idza tamma, apabila dia menggunakan sorban imamah ya, lam ya'tamma Quraisyun, maka tidak akan memakai sorban orang-orang Quraisy, ijlalan lahu, karena memuliakan dia. Nah, jadi kalau dia pakai sorbannya, maka orang-orang Quraisy itu tidak mau menyainginya, bahasa mapunya lah seperti itu, tidak mau menyaingi dia. Karena kenapa? Karena menghormati dia. Jadi kayak disaingi itu, kalau orang pakai sorban kemudian kita juga pakai sorban, kayak disaingi, kurang lebih seperti itu. Makanya sebagian pendapat dari kalangan para ulama itu sorban itu hanya dikhususkan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang mulia, kurang lebih seperti itu, ulama-ulama besar. Kalau bukan ulama jangan pakai sorban, kurang lebih seperti itu. Tujuannya apa ya? Supaya kita tidak menyaingi, ijlal ya, menghormati orang-orang yang berilmu, para ulama dan lain sebagainya. Itu faktor kita kemudian tidak menggunakan sorban. Silahkan, tetapi kalau keinginan kita ya, untuk mengamalkan sunnah, silahkan saja, kurang lebih seperti itu. Nah, dia ini Sa'id bin Al-As ini saking mulianya di tengah orang Quraisy, kalau dia pakai sorbannya, orang-orang itu tidak mau pakai sorban pada saat itu. Kenapa? Karena memuliakan beliau. Terus nah, dan adalah Khalid bin Sa'id ini qadara'a fi manami, sungguh dia telah melihat di dalam tidurnya. Berarti dia bermimpi. Ini mau ceritakan asbab kemudian dia masuk Islam, yang menyebabkan dia masuk Islam. Nah, kata beliau, katanya musannif di sini, dia pernah mendengar dia pernah melihat di dalam tidurnya ya.
Ya, bahwasanya dia akan terjatuh fi hawiyatin, pada jurang. Jadi dalam mimpinya itu dia bermimpi dia berada di tepi jurang dan terjatuh pada saat itu. Oke. Fa'adrakahu Rasulullah, kemudian dia disusul atau diambil, diselamatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khallasahu minha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membebaskan dia dari keterjerumusannya itu ke dalam jurang tersebut di dalam mimpi itu. Oke. Terus, nah singkat cerita dia pun terjaga. Faja'a ilaihi, akhirnya dia pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia sudah tersadar, ini mimpi saya kok aneh ya, kenapa yang datang itu justru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Waqala, seraya dia berkata pada saat dia sudah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya kepada Rasulullah? Hah? Hah? Apa ini? Coba lihat kita mulai. Mana? Oke. Oke ya. Ini siapa yang baca Syarah Jurumiyah di sini? Angkat tangan yang sudah baca Syarah Jurumiyah. Tidak ada yang baca Syarah Jurumiyah? Tidak ada yang baca Syarah Jurumiyah di sini? Siapa? Angkat tangan coba. Dalam sini modul yang dalam sini. Ya. Yang lainnya? Oke. Ilama. Ya. Itu yang mau saya tanyakan, isim fi'il atau huruf? Isim fi'il atau huruf? Apa? Isim fi'il atau huruf? Nurul, isim fi'il atau huruf? Isim fi'il. Isim fi'il apa? Isim fi'il madi, isim fi'il amar, isim fi'il mudhari, isim fi'il apa? Oke, coba di sini yang tadi yang menjawab siapa namanya? Amel. Isim fi'il huruf. Tidak pernah melihat itu di Syarah Jurumiyah ini. Tidak pernah lihat. Dia gabungan dari satu huruf, kedua sama-sama huruf, huruf dengan isim, gabungan daripada huruf dan isim, atau huruf dengan huruf, bisa juga seperti itu. Kalau yang mengatakan yang kedua itu adalah huruf, tapi pendapat yang paling kuat yang kedua itu adalah isim. Yang pertama ya gabungan antara huruf, ya huruf yang pertama adalah harfu jarrin, huruf jar, ilah itu huruf jar. Kemudian yang kedua ma istifham, ya isim apa, huruf istifham. Ada yang mengatakan isim dia langsung isimnya harfu istifham. Pendapat yang paling kuat harfu istifham. Ma itu adalah istifham. Jadi ilama, kepada apa, kurang lebih seperti itu. Kepada apa kalau mau diartikan. Ilama tad'u ya Muhammad, jatuhkan alifnya ma itu, jatuhkan.
Bisa juga terkadang juga Adam itu alama maksudnya itu atas apa. Dijatuhkan juga itu hurufnya di alifnya di belakang. Ingat itu kalau mudah apa yang begini-begini, ini apa ini bacanya? Baca ilama. Ya. Ilama kepada apa tad'u ya Muhammad? Engkau berdakwah wahai Muhammad. Ya. Kepada apa engkau berdakwah? Nah itu yang ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Qala, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ya, ad'uka, aku menyeru engkau berdakwah kepadamu ila ibadatillahi, untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, yang mengesakannya secara esa, ya. Sembah Allah secara esa, wahdahu, terus la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Panjang kisahnya ini, azannya belum ya? Salawat, sementara azan, ya. Ad'uka ila ibadatillah, ya, aku menyerumu berdakwah kepadamu untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala secara esa, la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Oke. Wa antakhla'a ma anta alaihi, dan engkau harus melepaskan diri ma anta alaihi, ya. Lepaskan ma anta alaihi, apa yang engkau ke atasnya. Artinya apa yang kamu lakukan saat ini min ibadati hajar, berupa menyembah batu atau menyembah berharap. Lepaskan itu. Itu misi utama Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyembah Allah, mengesahkan Allah, dan melepaskan sesembahan yang selain daripada Allah seperti batu, patung, berhala dan semacamnya. Oke. Ya, la yasma'u, yang tidak bisa mendengar, ya, batu tidak bisa mendengar, wala yubsiru, dan tidak bisa melihat, atau yabsuru, wala yadurru, dan dia tidak bisa memberikan mudarat, wala yanfa'u, dan tidak bisa memberikan manfaat. Tandranya itu orang-orang kafir itu bodoh, ya, mereka menyembah batu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, kurang lebih seperti itu, tidak mendengar dan tidak bisa berkata-kata, untuk apa disembahkan, kurang lebih seperti itu. Ya, bahkan dalam dalam ayat itu dikatakan, berhala itu alladzina tad'una min dunillah, yang kalian sembah itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dari yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, artinya berhala. Nah itu alladzina tad'una min dunillah, ada ayat ini. Yang kalian sembah dari yang selain Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya, tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu memberikan mudarat. Bahkan wa iyaslubhu dubabu la yastankiduhu, bahkan apabila ada lalat yang datang kepada mereka mengganggu mereka, maka mereka tidak mampu untuk menghindari itu. Artinya untuk diri sendiri saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk orang lain, kan kurang lebih seperti itu. Apa disembah, justru akan jadi bahan bakar api neraka nanti di kemudian hari. Nah itu dia, la yubsiru wala yanfa'u, terus apa lagi? Ya, wal ihsan ila walidaika, dan berlaku baik, berbakti ila walidaika, kepada kedua orang tuamu. Jadi yang diajarkan di sini adalah ajaran inti semua di dalam agama, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khalid bin Sa'id. Mana titiknya ini panjangnya? Ya sampai situ kayaknya dulu, karena panjang ini kisahnya sampai ke belakang. Nanti kita, kalau sudah azan ya, nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Hada wabillahi taufiq. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi